Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas uji komparasi satu populasi menggunakan software Minitab 19. Prosedur uji hipotesis untuk komparasi satu populasi menggunakan software Minitab terdiri dari 6 langkah. Yang pertama adalah rumuskan hipotesis, yang kedua tentukan taraf signifikansi, yang ketiga tentukan statistik uji, yang keempat lakukan komputasi, yang kelima tentukan keputusan uji, dan yang keenam tentukan kesimpulan. Nah, ini adalah perbandingan antara uji T dan uji Z. Jadi uji Z digunakan jika sigma diketahui atau N-nya besar, dan uji T itu digunakan jika sigma tidak diketahui. Dan ini adalah formula uji T dan uji Z. Berikutnya contoh soal uji komparasi satu populasi. Oke, contoh di sini, matematika dianggap oleh sebagian orang siswa sebagai mata pelajaran yang sulit. Terbukti rata hasil ujian akhir sekolah diperoleh rata 74,5. Nah, ini merupakan mu 0 dengan deviasi baku 8,0. 8,0 ini merupakan sigma. Pada tahun ini, seorang guru mencoba menggunakan metode baru sebagai upaya meningkatkan prestasi matematika siswa. Setelah diterapkan, diambil 200 nilai ujian matematika siswa secara random. Nah, ini 200 ini merupakan N dan diperoleh rata sebesar 75,9. Ini merupakan X bar. Kemudian dengan menggunakan alfa 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa metode baru tersebut dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa? Untuk menyelesaikan soal seperti ini dapat dilakukan menggunakan software Minitab. Langsung saja kita buka software Minitab. Prosedurnya adalah silahkan klik menu Start, kemudian Basic Statistik, dan silahkan dipilih One Sample Z. Mengapa One Sample Z? Karena di sini kita ketahui sigmanya, ya. Karena diketahui sigma maka ujinya menggunakan Z. Jadi klik di sini One Sample Z. Nah, berikutnya di sini ada dua pilihan, summarize data atau one or more sample each in a column. Jadi kalau yang summarize data ini untuk mengolah data yang sudah diketahui angkanya seperti ini. Jadi sudah diketahui sigmanya, N-nya, dan mu 0-nya sudah diketahui. Itu menggunakan summarize data. Tapi untuk yang one or more sample ini digunakan jika datanya belum ketemu, jadi masih menghitung, jadi masih memasukkan data satu persatu, nilai itu menggunakan one or more sample. Baik, untuk contoh soal kali ini kita menggunakan summarize data. Lalu pada kolom sample size kita masukkan banyaknya sampel yaitu 200, kemudian sample mean. Jadi rata-rata pada sampel itu adalah 75,9. Kemudian known standard deviation, jadi standar deviasi yang diketahui yaitu 8. Kemudian silahkan diklik di sini perform hypothesis test. Klik di sini, kita masukkan hipotesis mean. Ini adalah mean yang digunakan untuk pembanding yaitu mu 0. Silahkan dimasukkan di sini 74,5. Selanjutnya silahkan klik option. Nah, di sini ada dua hal yang bisa kita tentukan yaitu confidence level dan alternatif hipotesis. Jika alfanya 5%, maka confidence levelnya adalah 100 dikurangi 5 yaitu 95. Jadi biarkan default saja. Defaultnya adalah alfanya 5%. Jadi di sini tertulis 95.
Kemudian alternatif hipotesis ini adalah H1-nya. Karena pertanyaannya di sini mampu meningkatkan, maka H1-nya tadi tandanya lebih dari. Oleh karena itu di sini diklik anak panahnya ini, min-nya lebih dari hipotesis min. Jadi min yang baru itu melampaui min yang lama. Kita klik di sini lebih dari. Ya, kalau pertanyaannya apakah mampu menurunkan, maka di sini tandanya diganti kurang dari. Dan kalau apakah sama begitu, maka tandanya tidak sama dengan. Nah, khusus pada soal ini pertanyaannya adalah apakah meningkatkan, sehingga min lebih dari. Kemudian kita klik OK dan kita klik OK lagi. Nah, ini adalah hasil uji Z menggunakan Minitab. Dimana di sini kita ketahui Z-nya 2,47 dan P-value-nya 0,007. Hasil inilah yang nanti akan kita interpretasikan dalam tahapan uji hipotesis. Jadi silahkan klik di sini. Ini bisa di-copy, bisa dibawa ke Microsoft Word, PowerPoint, di-copy dalam bentuk gambar maupun di-copy dalam bentuk teks. Selanjutnya kita tuliskan interpretasinya tahap demi tahap. Pertama, H1-nya mu lebih dari 74,5 atau metode baru mampu meningkatkan prestasi matematika siswa. H0-nya metode baru tidak mampu meningkatkan prestasi matematika siswa. Yang kedua, taraf signifikansinya 5%. Kemudian statistik ujinya kita gunakan uji Z. Dan yang keempat adalah komputasi. Nah, di komputasi inilah yang membedakan antara pengerjaan secara manual dengan pengerjaan berbantuan software. Kalau berbantuan software, silahkan di copy hasilnya tadi dari Minitab, silahkan di copy lalu di paste di komputasi sini. Yang kelima adalah keputusan uji. Ini juga menjadi pembeda antara pengerjaan secara manual dan pengerjaan menggunakan software. Kalau menggunakan software, keputusan uji cukup didasarkan pada p-value saja. Nah, di sini p-value-nya adalah 0,007, itu kurang dari alfa. Karena alfanya adalah 5% atau 0,05. Karena p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Terakhir, kesimpulannya adalah karena H0 ditolak, maka yang kita tuliskan pada kesimpulan adalah H1-nya, yaitu metode baru mampu meningkatkan prestasi matematika siswa. Selanjutnya, contoh soal berikutnya adalah tentang uji komparasi satu populasi yang uji hipotesanya ekor kiri. Pada suatu tempat, banyak ibu-ibu yang menginginkan untuk menurunkan berat badan mereka. Pasalnya, rata-rata berat badan ibu-ibu di tempat tersebut adalah 85 kg. Seorang ahli terapi memberikan cara baru menurunkan berat badan. Sebanyak 10 orang mengikuti cara tersebut selama 1 bulan, dan setelah terapi diperoleh data sebagai berikut. Nah, itu datanya. Nah, dari itu kita sudah dapatkan 85 kg itu adalah mu 0, 10 itu adalah N, dan selanjutnya apabila diasumsikan data tersebut berasal dari populasi yang normal menggunakan taraf signifikansi 5%, kita diminta untuk menentukan apakah terapi tersebut mampu secara efektif menurunkan berat badan. Oke, langsung saja kita buka software Minitab. Langkah yang pertama adalah masukkan data pada Minitab terlebih dahulu, yaitu data berat badan yang ada pada sampel. Setelah seluruh data pada sampel masuk, selanjutnya silahkan klik Start, kemudian Basic Statistik, dan silahkan dipilih One Sample T. Mengapa menggunakan uji T? Karena sigma tidak diketahui. Silahkan klik di sini One Sample T, kemudian di sini ada pilihannya Summarize Data atau one or more sample each in a column.
Jadi kalau contoh soal yang kedua ini kita pilih one or more sample karena belum diketahui berapa rata-rata pada sampel dan berapa deviasi baku data sampel tersebut. Silahkan klik kolom di bawahnya dan masukkan C1 pada kolom di bawahnya sini dengan cara diklik ganda sehingga berat sudah masuk di sini. Selanjutnya silahkan dicentang di sini perform hipotesis test. Ini adalah min untuk pembanding yaitu mu 0. Kita masukkan di sini 85. Selanjutnya klik option. Confidence level di sini adalah 100 dikurangi alfa yaitu 100 dikurangi 5. Di sini sudah 95. Selanjutnya untuk alternatif hipotesis kita lihat di sini ada clue di soal yaitu untuk menurunkan berat badan. Karena menurunkan maka H1-nya kurang dari. Jadi di sini yang dipilih, diklik di sini dipilih min kurang dari hipotesis min. Kita pilih tandanya kurang dari. Kalau pertanyaannya apakah meningkatkan, maka tandanya diganti lebih dari. Lalu klik OK dan silahkan klik OK lagi. Maka di sini sudah muncul hasilnya. Tes untuk uji T ketemunya T value-nya min 7,26 dan P value-nya 0,00. Silahkan hasil ini selanjutnya di copy untuk diinterpretasikan tahap demi tahap pada uji hipotesis. Tahap pertama adalah rumuskan H0 dan H1. H1-nya adalah mu kurang dari 85 atau terapi baru tersebut efektif dalam menurunkan berat badan. H0-nya mu lebih dari 85, H0-nya mu lebih dari atau sama dengan 85, atau terapi baru tersebut tidak efektif dalam menurunkan berat badan. Kemudian taraf signifikansinya adalah 5% dan statistik ujinya kita menggunakan uji T karena sigma tidak diketahui. Dan komputasinya, hasil komputasi menggunakan Minitab tadi di copy, ditempelkan pada tahap komputasi di sini. Dan yang kelima adalah keputusan uji. Kita cukup membandingkan P value dengan alpha. Sekali lagi P value ya, bukan T value. P value dengan alpha, di mana P value-nya ini adalah 0,000. Nah, tentu ini kurang dari alpha karena alfanya 0,005 atau 5%. Karena kurang dari maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah H1-nya. Terapi baru tersebut efektif dalam menurunkan berat badan. Berikutnya, contoh soal yang ketiga ini untuk yang uji 2 ekor. Suatu pabrik lampu menyatakan bahwa produk lampunya dapat menyala tepat selama 800 hari. Nah, 800 hari ini adalah mu 0-nya. Kemudian seorang peneliti menguji kebenaran klaim tersebut dengan mengambil sampel 25 buah. Nah, 25 ini adalah N-nya dan diperoleh rata-rata hidup lampu tersebut 790 hari. Ini adalah X-bar-nya dengan deviasi baku 10 hari. Ini adalah S-nya. Bagaimana kesimpulan uji tersebut jika menggunakan taraf signifikansi 5%? Nah, ini adalah alfanya. Langsung saja kita buka software Minitab. Silakan klik Start, lalu Basic Statistik dan dipilih One Sample T. Karena ini hanya satu sampel dan sigma juga tidak diketahui. Kemudian di sini yang dipilih adalah Summarize Data. Lalu Sample Size masukkan di sini, sampelnya adalah 25 banyaknya. Silahkan masukkan di Sample Size, ini adalah banyaknya sampel yaitu 25. Kemudian Sample Mean, ini adalah rata-rata pada sampel 790. Kemudian standar deviasi di sini adalah deviasi baku, kita masukkan 10. Lalu perform hipotesis test itu adalah mu 0 yaitu 800. Kita masukkan. Lalu klik option. Nah, confidence levelnya ini sudah sesuai karena alpha yang digunakan 5%. Lalu alternatif hipotesis ini yang kita perbaiki
Karena kita akan menguji klaim tepat selama 800 hari, maka yang digunakan adalah min tidak sama dengan hipotesis min. Jadi tandanya tidak sama dengan. Lalu klik OK dan terakhir klik OK lagi. Dan ini adalah hasil uji komparasi satu populasi menggunakan uji T dengan bantuan software Minitab. Nah, di sini ini adalah hasilnya. Silahkan hasilnya ini di copy untuk selanjutnya diinterpretasikan pada tahap uji hipotesis. Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, rumuskan hipotesis. H1-nya mu tidak sama dengan 800, artinya klaim pabrik salah. Jadi lampu tidak tepat menyala selama 800 hari. H0-nya mu sama dengan 800 atau klaim pabrik benar. Lampu tepat menyala selama 800 hari. Yang kedua, taraf signifikansi alfa 5%. Yang ketiga, statistik uji kita menggunakan uji T. Yang keempat, komputasinya tinggal di copy dari luaran yang ada pada Minitab tadi. Dan yang kelima, keputusan uji. Nah, kita lihat di sini p value-nya 0,000 sehingga kurang dari alfa atau kurang dari 0,05. Karena kurang dari, maka H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah H1-nya, yaitu klaim pabrik salah. Lampu menyala tidak tepat selama 800 hari. Nah, itu tadi prosedur melakukan uji komparasi untuk satu populasi menggunakan uji T dan uji Z dengan bantuan software Minitab. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.